Total. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok Kode Etik Kejaksaan ingin memaparkan dan presentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai Kode Etik Kejaksaan. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada ketua kami, kepada Mas Zaya, silahkan perkenalkan diri. Terima kasih kesempatannya, Sepia. Saya selaku ketua dari kelompok kejaksaan ini ingin memperkenalkan diri. Nama saya Mazaya Alia Jovilina dengan NIM 280 16 111. Selanjutnya ada sekretaris kami yaitu Marta Hutapea. Saya persilakan Marta. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Marta Hutapea, NIM saya 2008080161115. Baik, terima kasih. Selanjutnya anggota lainnya ada Sela Ayu Puspita dengan NIM 20080016242. Septio Landa 20080016045. Christian Dwi Cahyo 20080016023. Rana Soraya 20080016034. Adiba 20080016124. Afrilia Cindy Kartika 20080016259, Siti Yunianur 20080016003, Sisakina 20080016047, Irma Zafira 20080016004, Puspita Roselia Dewi 20080016018, dan saya sendiri Sepia Erliani 20080016002 sebagai moderator pada hari ini. Baik, sebagaimana yang kita tahu bahwa pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menetapkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang memberikan jaminan bagi seluruh negaranya untuk mendapatkan kepastian, keadilan, perlindungan hukum, serta berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam mengimplementasikan hukum sebagai suatu kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka dibutuhkan alat atau lembaga hukum sebagai penegak hukum. Profesi penegak hukum yang mungkin kita ketahui pada saat ini adalah jaksa, dan pada hari ini kelompok kami secara khusus akan membahas mengenai pengertian, regulasi, kode etik, dan penanganan pelanggaran kode etik kejaksaan. Mari kita mulai dengan materi pertama yang akan dipaparkan oleh saudari kita, yaitu saudari Sakina dan saudari Adiba. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari etika dan tanggung jawab, karena di sini ada dua hal yang menurut saya berbeda, maka kami akan menjelaskan secara singkat dan padat mengenai yang pertama adalah etika. Etika ini secara etimologi atau bahasa itu berasal dari Perancis, yaitu etik, yang artinya adalah tata pergaulan atau tata pergaulan yang baik antara manusia atau peraturan dan ketentuan yang menetapkan tingkah laku untuk berhubungan antara satu manusia dan lainnya. Mungkin boleh dilanjutkan. Dan yang kedua adalah tanggung jawab. Tanggung jawab ini adalah suatu sikap atau perilaku seseorang yang ditandai dengan bisa menanggung segala risiko atau perbuatan. Jadi orang yang bertanggung jawab di sini adalah ketika melakukan sesuatu, ketika melakukan apa yang ia buat, maka ia tahu apa risiko yang ia tanggung sesudahnya ia melakukan perbuatan yang ia lakukan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Sakina. Dilanjutkan dengan Saudara Adiba. Saudari. Selanjutnya ada kode etik profesi. Kode etik profesi sendiri berfungsi untuk memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas. Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Adapun menurut Siddhartha, kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis. Yang kedua ada kode etik jaksa. Kode etik jaksa sendiri termuat dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 014-A-JA-11-2012 tentang kode perilaku jaksa yang menyatakan untuk mewujudkan jaksa yang memiliki integritas, bertanggung jawab, dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta mewujudkan birokrasi yang bersih, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, dilandasi dengan doktrin
Tri Krama Baik, terima dilandasi kasih. dengan doktrin Tri Krama Adiaksa. Oke, baik, terima kasih Saudara Adiba atas presentasinya. Mari kita lanjutkan kepada regulasi yang akan dipaparkan oleh Saudari Puspita Roselia Dewi. Kami persilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Untuk regulasi yang menjadi landasan lembaga kejaksaan untuk melaksanakan tugas dan wewenang dalam bidang peradilan itu sendiri diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Peraturan 014-JA-11-2012 tentang Kode Perilaku Jaksa yang memiliki tujuan untuk mewujudkan jaksa yang memiliki integritas, bertanggung jawab, dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, serta mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang didasari oleh doktrin Tri Krama Adiaksa. Regulasi mengenai kode perilaku jaksa ini di dalamnya memuat ruang lingkup, diantaranya yang pertama ada ketentuan umum. Di dalam ketentuan umum ini memuat definisi terkait jaksa, profesi jaksa, kode perilaku jaksa, pelanggaran, kewajiban, larangan, norma hukum, perlindungan hukum, dan sebagainya terkait dengan kode perilaku jaksa. Yang kedua, perilaku jaksa, di dalamnya memuat kewajiban jaksa, integritas, kemandirian, ketidakberpihakan, dan perlindungan. Lalu yang ketiga ada tindakan administratif. Yang keempat ada tata cara pemeriksaan dan penjatuhan tindakan administratif, di dalamnya memuat majelis kode perilaku, tata cara pemeriksaan, dan penjatuhan tindakan administratif. Lalu yang kelima ada ketentuan lain, dan yang terakhir ada ketentuan penutup. Terima kasih. Terima kasih Saudari Puspita. Kita lanjutkan pemaparan kode etik oleh Saudari Lana. Kami persilakan. Baik, di sini saya terima kasih kepada moderator telah memberi saya waktu kesempatan untuk membaca kode etik. Baiklah, di sini kode etik tentang etika jaksa, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Perundangan 014-A-JA-11-2012 tentang Kode Perilaku Jaksa yang menjelaskan untuk mewujudkan jaksa yang memiliki integritas, pertanggungjawaban, dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, serta mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang dilandasi doktrin Tri Krama Adiaksa. Dan peraturan ini menjelaskan kewajiban jaksa antara lain, next, kewajiban jaksa kepada negara, yang pertama setia dan taat kepada Pancasila. Yang kedua, bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan serta kesopanan kesusilaan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, melaporkan dengan segera mungkin kepada pemimpin akibat mengetahui hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara. Next. Adapun kewajiban jaksa kepada institusi, yang pertama menerapkan doktrin Tri Krama Adiaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, menjunjung tinggi sumpah dan janji martabat jaksa, menjalankan tugas sesuai dengan visi dan misi, menjalankan tugas sesuai dengan peraturan kedinasan dan jenjang kewenangan, penampilan resiko kepemimpinan melalui ketauladanan, keadilan, dan kewibawaan, mengembangkan semangat kebersamaan dan solidaritas, serta menjalin motivasi untuk meningkatkan kinerja dengan menghormati hak dan kewajibannya. Next. Adapun kewajiban jaksa kepada jaksa, yang pertama menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi. Yang kedua, mengundurkan diri dari penanganan perkara apabila mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mengikuti pendidikan dan pelatihan, meningkatkan ilmu pengetahuan, menjaga ketidakberpihakan dan objektivitas saat memberikan petunjuk kepada penyidik, menyimpan dan memegang rahasia profesi, dan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan pelayanan hukum, penanganan hukum, atau tindakan hukum lainnya secara adil, efektif, efisien, konsisten, transparan, dan menghindari terjadinya benturan kepentingan dengan petugas bidang lain. Next. Adapun kewajiban jaksa kepada masyarakat, yang pertama memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung. Terus meminta atau menerima hadiah. Yang ketiga, menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, merekayasa fakta hukum dalam menangani perkara,
menggunakan kewenangan untuk melakukan penekanan secara fisik ataupun psikis, menggunakan barang bukti dan alat bukti yang patut diduga telah direkayasa atau diubah dalam perkara yang telah didapatkan melalui cara-cara yang melanggar hukum, serta jaksa wajib melarang keluarganya meminta atau menerima hadiah dari keuntungan dalam bentuk apapun. Next. Oke, baik. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Rana. Selanjutnya kita lanjutkan dengan pemaparan materi penanganan pelanggaran kode etik oleh Saudara Marta dan Siti Yunianur. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Penanganan bagi pelanggar kode etik jaksa. Pelanggaran terhadap kode etik jaksa itu sendiri merupakan perbuatan jaksa yang melanggar kewajiban atau larangan dalam ketentuan kode etik perilaku jaksa, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Nah, dari sini kita dapat mengerti bahwa definisi dari kode etik jaksa itu sendiri bahwa kode etik jaksa itu mengikat, baik itu di dalam maupun di luar jam kerjanya. Dalam hal ini, terjadi pelanggaran kode etik jaksa, pihak yang berwenang melakukan penyelesaian yang dimulai dari tahap pemeriksaan sampai dengan putusan adalah Majelis Kode Perilaku. Majelis Kode Perilaku sendiri merupakan wadah yang dibentuk dalam lingkup kejaksaan yang terdiri dari ketua yang merangkap anggota, yaitu pejabat yang berwenang membentuk MKP atau pejabat yang ditunjuk, sekretaris merangkap anggota, serta seorang anggota dari unsur Persatuan Jaksa Indonesia dengan jenjang kepangkatannya tidak lebih rendah dari oknum jaksa yang akan diperiksa. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pemateri dari rekan sebelumnya, di mana setelah seorang jaksa melakukan melanggar kode etik jaksa, maka akan dilakukan pemeriksaan dalam kurun waktu 30 hari yang didasarkan pada hasil pemeriksaan bahwa dia telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik jaksa. Sehingga ketika seorang jaksa melakukan pelanggaran terhadap kode etik jaksa, maka akan dikenakan sanksi administratif yang berupa adalah pembebasan dari tugas-tugas jaksa, paling singkat itu adalah 3 bulan, dan paling lama adalah 1 tahun. Dan yang kedua adalah pengalihan tugas pada satuan kerja yang lain, yang paling singkat itu adalah 1 tahun, dan paling lama adalah 2 tahun. Next, adapun penanganan bagi jaksa yang dimuat dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, yang mana jaksa itu akan diberhentikan tidak secara hormat ketika melakukan pelanggaran kode etik jaksa dengan alasan yang pertama, dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat itu adalah 2 tahun, dan pidana tersebut adalah berencana. Yang kedua adalah secara terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas atau pekerjaannya serta melanggar sumpah atau janji jabatan. Yang ketiga adalah melanggar larangan bahwa jaksa dilarang merangkap menjadi pengusaha, pengurus, atau karyawan BUMN atau BUMD atau badan usaha swasta lainnya. Dan terakhir adalah melakukan pelanggaran berat sebagaimana yang diatur dalam Kode Etik Jaksa. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Marta dan Siti Yunanur. Selanjutnya dan terakhir pemaparan materi kami yaitu kesimpulan yang akan dibacakan oleh Saudara Christian Dwi. Kami persilakan. Ya baik, ya, untuk kesimpulan diskusi kita pada siang hari ini adalah yang pertama, etika merupakan tata krama, tata sopan santun, norma sopan santun, tata cara bertingkah laku yang baik, perilaku yang baik, dan menyenangkan. Tanggung jawab dapat dipahami sebagai kewajiban menanggung, memikul jawab, dan menanggung segala sesuatunya. Yang kedua, regulasi yang mengatur mengenai kode etik jaksa atau kode perilaku jaksa itu Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor per 014-JA-11-2012 tentang kode perilaku jaksa yang memiliki tujuan untuk mewujudkan jaksa yang memiliki integritas, bertanggung jawab, dan serta mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, serta mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang dilandasi doktrin Tri Krama Adiaksa. Yang ketiga adalah pelanggaran terhadap kode etik jaksa itu sendiri didefinisikan sebagai setiap perbuatan jaksa yang melanggar kewajiban dan atau larangan dalam ketentuan kode perilaku jaksa, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Apabila ada jaksa yang melakukan pelanggaran kode etik jaksa, adapun sanksi atau penanganan yang dilakukan adalah pembebasan dari tugas-tugas jaksa paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun, dan atau pengalih tugasan pada satuan kerja yang lain,
paling singkat 1 tahun dan paling lama 2 tahun. Ada pula sanksi yang dimuat dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia apabila jaksa melakukan pelanggaran berat sebagaimana yang diatur dalam Kode Etik Jaksa, yaitu dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat. Baik, terima kasih Saudara Christian. Setelah berada di ujung agenda presentasi kami, terima kasih kepada teman-teman yang sangat antusias dan mendengarkan presentasi kami. Dan terima kasih kepada Ibu Orin yang merupakan dosen etika dan profesi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.